Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal SKD CPNS atau prediksi CPNS dan juga kedinasan pada tahun 2024. Oke ya, nah teman-teman nih, seperti kalian lihat di layar kaca ini soal TIU ya, gitu, soal TIU terbaru atau model soal TIU terbaru. Jadi ini tentang analogi kalimat gitu. Kira-kira hubungan objek kalimatnya seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Hubungan objek pada kalimat sayap merupakan alat yang digunakan burung untuk membantunya terbang setara dengan, nah ya, kira-kira yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, ini sekali lagi ini adalah model soal terbaru TIU CPNS. Sayap itu kan bagiannya gitu kan. Nah, burung itu adalah alat utamanya gitu kan. Alat utama gitu. Nah, terbang itu adalah fungsinya. Berarti ini bisa kita tulis fungsi gitu ya. Oke, jadi sayap merupakan alat yang digunakan burung untuk membantunya terbang gitu. Artinya fungsi utamanya gitu ya. Coba yang A ini. Paruh adalah struktur anatomi burung yang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. Kita simpan dulu. Coba yang B ini. Roda berfungsi sebagai alat utama mobil untuk bergerak. Masuk ya, berarti yang A ini masuk, yang B ini masuk gitu. Coba yang C nih. Rabun adalah kurangnya penglihatan yang terjadi pada mata. Rabun itu kan kondisi. Penglihatan itu fungsinya, mata itu adalah alat utamanya. Berarti ini salah ya. Coba yang C nih. Kurus merupakan kondisi kurangnya berat badan yang dipengaruhi karena kekurangan badan. Kurus itu kondisi ya, berarti di sini sudah jelas salah. Setir merupakan perangkat yang digunakan untuk membantu pengemudi menjalankan mobil. Setir itu adalah bagiannya. Terus perangkat itu yang digunakan untuk membantu. Nah, ini fungsinya menjalankan mobil ini adalah alat utamanya gitu. Jadi alat bagian, alat utama, terus fungsi utama gitu ya. Oke, berarti yang E ini salah ya. Tinggal antara yang A sama B. Coba, kalau paruh adalah struktur anatomi burung yang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. Ini menarik perhatian lawan jenis ini fungsinya bisa terbilang pasif ya gitu. Jadi ini fungsinya adalah pasif gitu. Dan paruh itu kan, ya betul, paruh itu adalah bagian dari burung gitu. Tapi kan di sini menarik perhatian lawan jenis, artinya tidak aktif gitu kan. Tidak selalu sesuai dengan fungsinya. Kalau yang B nih, roda berfungsi sebagai alat utama mobil untuk bergerak. Nah, jelas ya gitu. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah harusnya yang beta. Oke, yang beta. Gitu. Karena roda berfungsi sebagai alat utama mobil untuk bergerak. Gitu. Jadi sama-sama aktif gitu. Kalau ini kan sayap itu kan untuk terbang, sedangkan roda untuk bisa jalan gitu ya. Oke, yang beta jawabannya. Hasil operasi dari 2,25 ditambah 1/3/10 dikurangi 1/2/5 dikali 5/14 sama dengan, oke. Ingat ya, kalau ketemu soal kayak gini, dahulukan dulu yang perkalian. Kecuali kalau ada dalam kurung misalnya gini gitu kan, dalam kurung. Nah, itu kita utamakan hitung dalam kurung. Tapi kalau tidak ada dalam kurung satupun, maka yang dihitung adalah perkalian dulu gitu. Berarti kita hitung dulu yang ini gitu ya. Coba. 1/2/5. Ingat saja 1/2/5. Kita bisa menggunakan rumus kayak gini nih. Huruf J gitu. Rumus huruf J. Dari sini ke sini gitu. Berarti kali dulu baru tambah gitu ya. 1 kali 5, 5 tambah 2 jadi 7/5. Kemudian dikalikan 5/14. 7 dengan 14 ini
Bisa kita coret 5 dengan 5 habis ya. Gitu. Jadi 1 gitu. 7 dengan 14 kan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2 gitu. Jadi hasilnya setengah ya. Gitu. Nah, 2,25 tulis aja langsung aja ya. 2,25 ditambah dengan 1/3/10 kan 3/10 kan 0,3 ditambah 1 jadi 1,3 ya. Gitu. Atau 1,30 juga boleh ya. Gitu. Kurangi dengan, nah setengah itu kan sama dengan 0,5 gitu. Berarti dikurangi dengan 0,5 atau 50 gitu boleh ya. Gitu ya biar mudah gitu. Coba 2,25 ditambah 1,30, 5-nya turun. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 1, 3. 3,55 dikurangi dengan 0,50. Atau 0,5 boleh ya. 5 kurangi 0,5. 5 kurangi 5, 0. 3 kurangi 0, 3. 3,05 yang L, Pak, jawabannya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang L, Pak. Kita lanjut. Peran Ki Hajar Dewantara di masa kemerdekaan yaitu, Ki Hajar Dewantara itu kan dikenal sebagai bapak pendidikan gitu kan. Bapak pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kalau sudah ada kata pendidikan, pasti identiknya dengan sekolah ya. Sekolah. Gitu. Jadi pendidikan berbanding lurus dengan sekolah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah, nah yang D ini nih, mendirikan sekolah taman siswa bagi rakyat tidak mampu. Oke, yang delta jawabannya. Gitu. Jadi ini sifatnya hafalan sih. Tapi kan teman-teman pasti tahu kan, oh Ki Hajar Dewantara itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pasti jawabannya mendirikan sekolah taman siswa bagi rakyat tidak mampu. Oke, kita lanjut. Indonesia merupakan negara yang beragam suku, agama, dan budaya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi seringkali menghadapi tantangan berupa, jadi soal TWK bentuk penalaran dari kelima pilihan jawaban ini sangat mirip ya. Nah, teman-teman harus menganalisa tiap kelima pilihan jawaban. Di sini kan soalnya tentang suku, agama, dan budaya. Artinya ini nilai-nilai kebudayaan gitu kan. Suku, agama, dan budaya. Coba yang A nih. Kurangnya integritas di dalam setiap diri masing-masing masyarakat sehingga mempengaruhi kesadaran dalam bersosial dalam masyarakat. Kurang tepat ya. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan suku, agama, dan budaya. Berarti yang A salah. Coba yang B nih. Kurangnya sikap sadar terhadap negara, tingkat persatuan lemah, serta banyaknya daerah yang masih sangat primitif. Kita simpan dulu. Coba yang C nih. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mencintai budaya sendiri, serta meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme. Masuk ya. Yang C nih. Coba yang D nih. Kurangnya rasa memiliki negara secara bersama-sama sehingga sangat rentan dengan perpecahan antar warga negara. Enggak ya. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan suku, agama, dan budaya. Coba yang E nih. Kurangnya tingkat pendidikan warga negara, utamanya rasa solidaritas terhadap warga yang berbeda daerah, yang menyebabkan terbentuknya chauvinisme. Enggak ya. Salah. Gitu. Coba yang B nih. Kurangnya sikap sadar terhadap negara, tingkat persatuan lemah, serta banyaknya daerah yang masih sangat primitif. Kalau menurut saya pasti jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Jadi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mencintai budaya sendiri serta meningkatnya paham etnosentrisme dan radikalisme gitu ya. Oke, yang Caca jawabannya ya. Oke, sedikit kita bahas. Kalau etnosentrisme itu kan penilaian terhadap budaya gitu kan. Penilaian terhadap
budaya atas standarnya sendiri gitu. Jadi etnosentrisme kita bahas sedikit ya. Etno itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain. Atas standar sendiri gitu ya. Nah, kalau radikalisme teman-teman pasti udah tahu ya. Gitu. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang Caca. Di era milenium ketiga ini, perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ini tentang teknologi informasi ya. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, coba yang A nih, mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. Kita simpan dulu, coba yang B nih. Mempelajari cara pengoperasian komputer, kita simpan dulu, coba yang C nih. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. Nah, ini nggak ada nilai-nilai TIK-nya. Coba yang D nih. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. Ini juga nggak ada nilai-nilai TIK-nya. Coba yang E nih. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Bener ya, bagus gitu. Berarti yang B ini masuk, yang A ini lumayan masuk. Nah, coba yang paling tinggi kira-kira pilihan yang tepat yang mana? Yang L Pak ya. Nah, yang ini nih, berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Ini 5. Berarti yang A ini mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. Nah, ini lebih upgrade gitu ya. Berarti ini poinnya 4. Yang B ini 3. Yang C ini paling kecil ya, 1. Yang D ini 2 gitu. Yang C memang 1 gitu, karena di sini kesannya tidak ada usaha sama sekali gitu. Jadi meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik gitu ya. Kalau yang D ini masih ada kata berusaha gitu. Artinya yang D, setidaknya yang D ini lebih baik daripada yang C gitu. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Kemudahan akses internet menjadi momok tersendiri bagi degradasi moral generasi penerus bangsa. Bagaimana tidak, begitu mudahnya internet diakses melalui telepon seluler. Anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan. Terkadang laman yang dituju disisipi gambar atau link yang mengarah pada pornografi. Anda adalah orang tua, solusi yang Anda lakukan adalah, jadi di sini kata kuncinya adalah orang tua gitu. Anda ini sebagai orang tua. Nah, tugas orang tua itu adalah mendidik atau membimbing anak supaya tidak melakukan hal yang diinginkan gitu ya. Hal yang tidak diinginkan. Nah, membimbing anak supaya tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Coba yang A ini, memblokir laman yang bermuatan pornografi. Kita simpan dulu. Melakukan sosialisasi dengan tema bijak menggunakan internet. Kita simpan dulu, oke. Memperkarakan oknum yang memasukkan situs bermuatan pornografi. Anda kan orang tua kan harusnya mendidik itu, bukannya sok-sokan, bukannya kita main memperkarakan gitu saja gitu kan. Berarti yang C ini jangan dijawab ya. Artinya sudah pasti kecil poinnya.
Coba yang D ini, melakukan pendampingan dan monitoring terhadap aktivitas berinternet. Nah, ini yang benar gitu ya. Ini berarti poinnya paling tinggi. Oke, kita simpan dulu aja ya. Coba yang E nih. Membuat peraturan undang-undangan yang mengatur penggunaan internet oleh anak. Jangan ya, gitu. Ini kan tugasnya DPR gitu kan, seorang anggota DPR gitu. Artinya kita tidak bisa membuat undang-undang sembarangan gitu ya. Ada triknya gitu. Berarti yang paling tinggi sudah pasti yang D ya. Ini 5. Ini mungkin 1 ya. Ini pasti 1. Ini 2. Kalau yang A ini memblokir laman yang bermuatan pornografi. Oke juga sih ya. Masuk juga gitu. Berarti ini 4. Yang B ini 3. Oke. Seperti ini penilaian poinnya. Baik, demikian video saya untuk kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga menekan tombol subscribe dan juga menekan jempol ke atas. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.